Please like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning everybody. How are you today? Ya, sekali lagi saya berharap hari ini kita dalam situasi, dalam kondisi yang baik-baik saja, sehingga kita bisa mempelajari materi hari ini dengan baik pula. Jadi materi yang akan kita bahas hari ini adalah penggunaan should plus perfect. Jadi sedikit informasi bahwa materi ini adalah kelanjutan dari materi sebelumnya tentang penggunaan should, yaitu should plus simple dan should plus continuous. Dan today we will talk about the use of should plus perfect. Oke, jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa materi ini berkaitan dengan dua materi sebelumnya, maka ketika kita melihat basic competencies atau kompetensi dasar yang ingin dicapai di materi ini, maka tidak jauh berbeda dengan materi sebelumnya, yaitu yang ingin dicapai adalah KD 32 dan KD 42. Untuk KD 32 yaitu diharapkan peserta didik mampu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keharusan melakukan suatu tindakan atau kegiatan pada waktu yang akan datang, saat ini atau waktu lampau, sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi yang kita bahas adalah unsur kebahasaan should plus simple, should plus continuous, dan should plus perfect. Yang dimana should plus simple dan should plus continuous sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan bahas penggunaan should plus perfect. Untuk KD 42, di sini peserta didik diharapkan mampu menyusun karena di KD 42 ini ditekankan pada aspek keterampilan, sehingga peserta didik diharapkan mampu menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keharusan melakukan suatu tindakan atau kegiatan pada waktu yang akan datang, saat ini atau waktu lampau, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan yang benar dan sesuai konteks. Oke, jadi sebelum kita membahas lebih spesifik penggunaan should plus perfect, saya ingatkan kembali what is should. Apa itu should? Bahwa should di sini adalah a modal verb, kata kerja modal verb that we often use, yang kita sering gunakan ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, when we want to say what we think is good thing or the right thing to do, adalah sesuatu yang baik atau sesuatu yang benar untuk dilakukan. Now look at the example. I feel sick. Saya merasa sakit. I shouldn't have eaten so much spicy food at the party. Saya tidak seharusnya makan banyak makanan yang pedas saat pesta itu. Jadi sesuatu yang sebaiknya dia lakukan adalah tidak memakan makanan yang spicy, karena dengan itu dia akan menjadi sakit. Oke, itu penggunaan should. Dikaitkan dengan should plus perfect, bahwa should plus perfect adalah ungkapan yang digunakan untuk suatu tindakan memberi dan meminta informasi terkait keharusan. Jadi kembali saya garis bawahi penggunaan should, yaitu menjelaskan suatu keharusan, yang dimana should berarti sebaiknya atau seharusnya. Keharusan melakukan suatu tindakan atau kegiatan pada waktu lampau. Nah, berbeda dengan should plus simple atau should plus continuous. Untuk should plus perfect, ini adalah keharusan yang dilakukan, yang sebaiknya dilakukan di waktu lampau. Jadi ini kalimat yang menggunakan should plus perfect bukan lagi berupa saran, tapi lebih kepada kalimat yang bersifat penyesalan. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan lihat contoh kalimat berikut. Look at the sentences. Yang kalimat pertama, I should have reserved a place. I should have reserved a place. Saya sebaiknya memesan satu tempat.
Yang kedua, the second one, you shouldn't have gone there. You shouldn't have gone there. Kamu sebaiknya tidak pergi ke sana. And then the third one, should they have made the cake? Should they have made the cake? Apakah mereka sebaiknya membuat kue? And then the fourth one, Lucy should have arrived by now, but she hasn't. Lucy should have arrived by now, but she hasn't. Lucy seharusnya sudah tiba sekarang, tapi nyatanya dia belum tiba. Jadi keempat kalimat ini merupakan contoh kalimat yang menggunakan should plus perfect. Now, sekarang coba diperhatikan polanya. Oke, dari contoh kalimat-kalimat sebelumnya, di slide sebelumnya, kita bisa simpulkan bahwa the sentence structure atau pola kalimat dari penggunaan should plus perfect, yaitu dimulai dengan subjek, lalu disusul dengan kata should. Nah, setelah should itu ada kata have, kata bantu have. Setelah have, kita gunakan past participle. Lalu boleh ditambahkan objek or complement. Objek atau pelengkap. Nah, sekarang kita lihat contohnya. I feel sick. I di sini adalah subjek, kemudian should ditambahkan have, kata bantu have. Stayed adalah past participle, kemudian at home when it's rain adalah objek atau komplementnya. Oke, jadi sebelum kita jauh membahas tentang should, penggunaan should plus perfect, saya ingatkan kembali bahwa dalam bahasa Inggris kita mengenal pengelompokan kata kerja, yang dimana ada infinitive sebagai kata kerja pertama, kemudian ada simple past atau kata kerja kedua, dan past participle atau kata kerja yang ketiga. Khusus untuk penggunaan should plus perfect, di sini kita menggunakan past participle atau kata kerja ketiga. Jadi diingat ya, kita tidak menggunakan infinitive atau simple past, tapi yang kita gunakan di sini adalah past participle. Oke, berkaitan dengan structure tadi, di mana yang kita bahas adalah positive sentence, yang dimana polanya adalah subjek, kemudian should, lalu have, lalu verb 3 atau past participle, bisa ditambahkan juga dengan objek or complement. Ada juga negative sentence. Untuk negative sentence kita tinggal menambahkan not di belakang should. Jadi pola kalimatnya menjadi subjek plus should, kemudian plus not, plus have, verb 3, plus verb 3, and then plus object or complement. And then for interrogative sentence, untuk kalimat tanya, should berada di awal kalimat, lalu subject, plus have, plus verb 3, lalu bisa ditambahkan juga objek atau complement. Untuk contohnya, kita bisa lihat, look at the examples. The first example, we don't get a table for dinner. It's fully reserved. I should have reserved a table before. Kami tidak mendapatkan meja untuk makan malam. Semuanya sudah full dipesan ya. Nah, kalimat should plus perfectnya di sini dia mengatakan bahwa I should have reserved a table before. Saya seharusnya memesan sebuah meja sebelumnya. Jadi di kalimat ini kenapa dia menggunakan should plus perfect? Karena ada suatu keharusan yang sebenarnya ini sebaiknya dilakukan di waktu yang di waktu lampau. Karena saat itu dia ke restoran dan saat itu dia tidak mendapatkan meja, karena semua meja untuk makan malam itu sudah direservasi. Maka dia mengatakan bahwa ya seharusnya saya melakukan reservasi untuk satu meja sebelumnya agar saya bisa mendapatkan meja. Makanya di sini dia menggunakan should plus perfect. Oke, untuk kalimat kedua, kalimat yang di bawahnya. Lucy should have arrived by now, but
She hasn't. Saat ini Lucy itu belum tiba, maka kalimat yang digunakan adalah should plus perfect. Ada sesuatu yang seharusnya terjadi sebelum saat ini, yaitu Lucy seharusnya atau sebaiknya tiba sekarang. Oke, untuk kalimat yang ketiga, the party is crowded last night. You shouldn't have gone there. Kamu pestanya terlalu ramai tadi malam. Kamu sebaiknya tidak ke sana. Jadi karena pestanya terlalu ramai semalam, maka di sini dia membuat kalimat bahwa seharusnya kemarin tadi malam dia tidak datang ke sana, tapi realitanya dia ke sana. Makanya dia menggunakan should plus perfect di sini. Kemudian untuk kalimat yang terakhir, ini adalah kalimat interrogatif. Should they have made the cake? Should berada di awal kalimat ya. Ini untuk pola kalimat interrogatif. Apakah mereka sebaiknya membuat kue? Oke, jadi seperti biasa kita coba melakukan sebuah latihan di mana instruksinya, look at the instruction. Match the sentences in the left column with the rest in the right column. Jadi kita diminta untuk mencocokkan kalimat yang ada di kolom sebelah kiri dengan kalimat yang ada di kolom sebelah kanan. Oke, let me give you an example. Untuk poin A, my purse has stolen. Itu pasangannya adalah untuk pasangan yang di sebelah kanan itu adalah poin nomor 3. Jadi kalimatnya akan menjadi my purse has stolen. I should have been careful in such a crowded place. Dompet saya hilang. Saya seharusnya hati-hati di tempat yang ramai. Jadi di sini dia menggunakan should plus perfect karena sekarang dompetnya hilang. Jadi ada hal yang sebaiknya dia lakukan sebelum dompetnya hilang, yaitu berhati-hati di tempat yang ramai. Now silahkan mengerjakan sisanya untuk poin B, C, and D. Find the sentences untuk pasangannya di kalimat yang ada di kolom sebelah kanan. Oke. So saya akhirnya I will close my presentation today by a quote from Snoop Dogg. Sometimes a loss is the best thing that can happen. It teaches you what you should have done. Thank you very much for your attention. See you next time and have a nice day.